Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agistiana Nasution, NIM 17029002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu sejarah matematika pada zaman Mesir kuno. Sebelum kita membahas lebih dalam, bagaimana sih perkembangan matematika itu pada zaman Mesir kuno, gitu kan? Alangkah baiknya kita mengkaji secara seulas dulu seperti apa sih Mesir kuno itu. Nah, Mesir merupakan salah satu negara tertua di dunia. Usianya lebih dari 5.000 tahun dan merupakan bangsa yang berkebudayaan tinggi. Mesir adalah negara yang kaya akan peninggalan sejarah yang sungguh mengagumkan. Tidak hanya piramida yang masih berdiri kokoh, namun mereka bangsa Mesir pun dahulunya sudah mengenal matematika dan geometri sebagaimana yang sudah kita kenal sekarang. Sehingga asas-asas matematika yang ada pada zaman Mesir kuno itu sudah dimulai pada tahun kerajaan raja, yaitu Raja Fir'aun yang sangat masyhur. Itu sekitar tahun 3100 sebelum Masehi. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah letak Mesir secara geografis, di mana dulu Mesir itu terletak antara Laut Mediterania, di sebelah barat, kemudian di sebelah timurnya berbatasan dengan daratan Afrika. Jadi Mesir kuno itu dulu sebelum berbatasan dengan keduanya, itu bisa di samping Kairo itu ada namanya negara Kartago, dan Mesir dibatasi oleh negara Kartago di sebelah barat. Kemudian di sini ada lagi namanya kerajaan Babilonia, yaitu di sebelah timur. Kemudian di sebentang di Sungai Laut Merah itu ada namanya kerajaan Yunani. Jadi dulu kerajaan Yunani itu berada di seberang Laut Merah. Kehidupan masyarakat Mesir kuno itu mendiami sepanjang aliran Sungai Nil. Teman-teman bisa melihat ini adalah aliran Sungai Nil, sungai yang tercatat sebagai sungai terpanjang di dunia. Sehingga dari letak geografis inilah masa Mesir kuno dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah Mesir kuno pada bagian lembah di hulu sungai, kemudian bagian delta di hilir sungai, kemudian gurun yang membentang mengisolasi seluruh Mesir kuno, baik itu di sebelah barat, selatan maupun timur. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke perkembangan bilangan di Mesir. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya orang Mesir itu sudah mengenal matematika sebagaimana yang sudah kita pelajari sekarang. Hanya saja mereka mengenalnya itu dengan cara yang sangat sederhana sekali. Mulai dari alat tulis yang mereka gunakan hingga bagaimana mereka mengoperasikan matematika. Nah, bangsa Mesir kuno awalnya juga telah mengenal alat tulis sederhana menyerupai kertas yang disebut papirus. Jadi papirus ini adalah sehelai daun yang dibentuk menjadi seperti kertas. Jadi orang bangsa Mesir kuno itu menggunakannya sebagai kertas. Jadi jika mereka menulis apapun yang ingin mereka tulis tuh mereka menulisnya di papirus. Jadi papirus ini ada 2, yaitu papirus Rhine dan papirus Moskow. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah contoh dari papirus Rhine. Jadi papirus Rhine ini memiliki tinggi 33 cm dan lebarnya 565 cm. Kemudian ini adalah contoh dari papirus Moskow. Papirus Moskow ini memiliki tinggi 8 cm dan lebarnya 540 cm. Jadi apa sih perbedaan dari kedua papirus itu? Nah, papirus Moskow lebih lama dari papirus Rhine. Permasalahan dalam papirus Moskow tidak mengikuti aturan tertentu dan solusi-solusi masalah lebih sedikit daripada papirus Rhine. Papirus Moskow ini terkenal untuk beberapa masalah geometri, contohnya seperti menghitung luas permukaan dan volume. Sedangkan papirus Rhine terkenal untuk beberapa masalah yang terjadi di alam. Nah, selanjutnya, tulisan Mesir kuno sering disebut tulisan hieroglif, dan tulisan ini ditemukan dalam bentuk gambar pada papirus ataupun guratan pada batu atau sepotong kayu. Tulisan Mesir kuno diperkirakan berkembang pada tahun 3400 sebelum Masehi.
Sistem numerasi Mesir kuno bersifat aditif, di mana nilai suatu bilangan merupakan hasil penjumlahan dari lambang-lambang atau simbol-simbolnya. Jadi tulisan-tulisan yang ada di papirus tadi itu disebut dengan tulisan hieroglif. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah contoh tulisan hieroglif pada angka atau bilangan, yaitu ada angka 1 sampai angka 1.000.000. Setiap simbol dari satuan angka itu berbeda, yang satuannya berbeda simbolnya, kemudian yang puluhan berbeda juga simbolnya, kemudian yang ratusan berbeda juga simbolnya. Jadi angka 1 itu hanya garis vertikal seperti ini. Angka 1 itu 1 garis vertikal. Kemudian yang angka 2-nya berarti ada 2 garis vertikal. Kemudian kalau yang angka 3-nya berarti ada 3 garis vertikal. Sampai angka 9 berarti ada 9 garis vertikal. Kemudian kalau untuk angka 10, dia kan sudah masuk puluhan, berarti berbeda lagi simbolnya, yaitu simbol untuk angka puluhan seperti ini, seperti tulang lutut. Kemudian kalau 20 berarti ada 2 simbolnya seperti ini. Kemudian 30 juga sama, berarti ada simbolnya 3 seperti ini. Sampai angka 90 berarti ada 9 simbol tulang lututnya. Kemudian kalau untuk angka 100, kan itu udah masuk ratusan, berarti angka 100 itu berbeda lagi simbolnya, yaitu seperti gulungan surat. Kalau kita membuat surat kemudian digulung kertasnya, kemudian kita lihat permukaannya. Nah, seperti itulah simbol angka 100 pada zaman Mesir kuno. Terus kalau ada angka 200 berarti ada 2 gulungan suratnya. Kemudian kalau 300 3 gulungan suratnya seperti itu. Sampai angka 900 berarti ada 9 gulungan surat. Kemudian kalau untuk angka 10.000 berarti kan sudah masuk puluhan ribu. Berarti kalau untuk 10.000 itu adalah seperti telunjuk jari. Berarti kalau 20.000 2 telunjuk jarinya, kalau 30.000 berarti 3 telunjuk jarinya, sampai angka 90.000 berarti 9 telunjuk jarinya. Kemudian kalau untuk angka 100.000 itu simbolnya adalah berudu atau anak kata. Jadi kalau 200.000 simbolnya 2 anak kata, 2 berudu gitu kan. Sampai angka 900.000 berarti 9 anak katanya atau berudunya itu. Kemudian untuk angka 1.000.000 itu simbolnya adalah orang astronis. Ada orang yang berlutut kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas. Jadi orang Mesir kuno melambangkan 1.000.000 itu dengan orang astronis. Berarti kalau 2 juta berarti 2 orang astronisnya, sampai seterusnya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat ini adalah alfabet atau alfabet dalam bentuk hieroglif. Alfabet dalam bentuk hieroglif ini adalah bisa berupa gambar makhluk hidup. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah alfabet hieroglif atau tulisan hieroglif dalam bentuk alfabet. Itu mulai dari huruf A sampai huruf Z, kemudian ada tambahan 3 huruf lagi yaitu CH, KH, dan SH. Jadi orang Mesir kuno itu melambangkan alfabet ini bisa berupa gambar makhluk hidup, kemudian barang-barang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Beberapa bisa kita identifikasi, beberapa membingungkan, beberapa lagi sangat membingungkan. Dan di sampingnya itu adalah contoh kalimat yang sudah menjadi yang sudah tersusun dalam kalimat hieroglif itu, sudah disusun dalam tulisan hieroglif. Jadi simbol-simbol dari A sampai SH itu ada yang sama. Misalnya yang A itu adalah burung hering Mesir, kemudian yang B-nya itu kaki, kemudian yang C-nya keranjang dengan pegangannya, kemudian yang D itu tangan, yang E-nya bulu, yang F-nya itu ular Mesir, kemudian yang G-nya itu toples, yang H-nya itu penampung bulu, kemudian yang I-nya bulu, kemudian yang Z itu ular kobra,
yang K-nya keranjang dengan pegangannya. Kemudian yang L-nya itu singa. Kemudian yang M-nya burung hantu. Yang N-nya itu gambar zigzag untuk air. Kemudian yang Q-nya lasso. Yang huruf P-nya itu adalah bangku persegi. Kemudian yang Q-nya adalah simbol untuk lereng bukit. Kemudian yang R itu simbolnya mulut. Kemudian yang S-nya adalah sepotong kain yang dilipat. Kemudian yang T-nya tanggul, yang U-nya burung puyuh. Kemudian yang C-nya ular Mesir. Yang W-nya burung puyuh juga. Kemudian yang X-nya gabungan dari kain yang dilipat tadi sama keranjang itu. Kemudian yang Y-nya ada 20. Yang Z-nya itu simbolnya itu baut pintu. Kemudian yang CH-nya, CH itu tingkat kaki kuda. Kemudian yang KH-nya bola benang. Kemudian SH-nya itu persegi panjang, simbol untuk tanah. Nah, tulisan bangsa Mesir kuno ini berkembang antara tahun 3300 sebelum Masehi dan 3100 sebelum Masehi. Para ahli memperkirakan bahwa tulisan ini terinspirasi dari tulisan bangsa Sumeria. Tulisan Mesir ini sendiri menyebutnya kata-kata dewa karena mereka percaya bahwa tulisan itu diberikan oleh dewa dan mereka mempercayai bahwa yang memberikan tulisan itu adalah dewa. Nah, selanjutnya, baru kita masuk ke perkembangan matematika pada zaman Mesir kuno. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya orang Mesir kuno itu mengoperasikan matematika dengan cara sederhana. Sederhananya itu mereka mengikuti semua atau mereka melibatkan semua simbol-simbolnya. Jadi simbol ratusan pun dimasukkan, simbol puluhan dimasukkan, kemudian satuannya dimasukkan juga. Jadi mereka melibatkan semua simbol-simbol yang ikut di situ, gitu kan. Jadi contohnya seperti ini. Di sini saya mengambil contoh yaitu contohnya yaitu 456 ditambah 265. Nah, bagaimana sih orang zaman Mesir kuno melakukan penjumlahan gitu kan? Nah, kan pada awalnya kita udah tahu nih kalau simbol dari ratusan itu kan seperti gulungan kertas tadi. Karena itu kan 456 berarti 400. Berarti kan ratusannya ada 4. Berarti kita tulis gulungan suratnya tadi 4. Kemudian 56 kan 5-nya 50 puluhan berarti kan. Berarti karena dia 50-an berarti simbol puluhannya 5. Berarti 1 2 3 4 5. Kemudian yang enaknya satuan. Kalau satuan itu kan simbolnya 1 garis vertikal. Karena dia 6 maka 6 garis vertikalnya. 1 2 3 4 5 6. Ditambah. Kemudian 265. Berarti kan ratusannya ada 2. Kemudian puluhannya 6. 1 2 3 4 5 6. Kemudian satuannya 5. Berarti 1 2 3 4 5. Nah, terus bagaimana menjumlahkannya? Kita gabungkan semuanya. Di sini kan ratusannya 4, kemudian di sini 2. 4 tambah 2 kan 6. Berarti tulis saja gulungan suratnya ini 6. Kemudian puluhannya di sini berapa? Di sini kan 5, kemudian di sini 6. Berarti kan 5 tambah 6 11. Berarti tulis angka simbol puluhannya itu sebanyak 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, kemudian yang satuannya lagi. Satuannya kan di sini 5, kemudian di sini 5. Di sini 6, di sini 5. Berarti kan ada 11 angka satuannya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, bagaimana sih menentukan hasil akhirnya gitu? Kita lihat kita hitung ratusannya berapa? Kan ratusannya 6. Nah, tulis lagi ratusannya 6. Kemudian kita hitung puluhannya berapa kan? Puluhannya tadi kan ada 11. Kan sebelum angka 11 itu 10. Jadi kan nilainya satu simbol ini adalah 10. Dari 10 dikali 10 itu hasilnya kan 100. Maka kita tulis di sini 1 angka 100.
Yang ini yang kita lihat kan itu jumlahnya 10 dan nilai 1 dari simbol ini adalah 10. Jadi kan hasilnya 100 tuh. Jadi tinggal 1. Nah, kita tulis ini lagi 1. Kemudian yang ini kita hitung lagi berapa banyaknya. Dia kan 11. Kemudian kita lihat lagi. Dia kan 11. Kalau dia 10 kan berarti 10 jadinya. Karena satu vertikal ini nilainya 1. Berarti kalau dia 10 garis vertikal berarti 10. Nah, kita tulis 1 simbol 10. Kemudian satunya lagi kan sisanya berarti 1. Berarti dapat kita menentukan hasil akhirnya kan ini ratusan. Ada berapa dia? 7. Berarti 700. Kemudian yang puluhannya ada 2. Berarti 2. Kemudian satunya 1. Berarti 1. Sehingga 456 ditambah 265 itu hasilnya adalah 721. Kalau kita jumlahkan pun dengan cara kita yang sekarang, itu hasilnya akan sama. Di mana 456 itu ditambah 265 sama dengan 721. Nah, itu kan tadi yang cara penjumlahan. Kemudian pengurangan. Sama dengan penjumlahan, di mana mereka mengikutkan semua simbol-simbolnya. Contohnya di sini adalah 355 dikurang 255 sama dengan berapa? Pertama tuh kita masukkan dulu simbol-simbolnya. Berarti 300. Kemudian 50. Kemudian satunya 5, berarti garis vertikalnya 5. Kemudian dikurang 255. Kita buat lagi simbol satu-satu kita ikutkan. Berarti 200. Kemudian 5 ini puluhan kan? Berarti 5 simbolnya. Kemudian yang ini satuannya 5, berarti garis vertikalnya 5. Nah, kalau untuk pengurangan itu dilihat dulu jumlahnya ini berapa dengan yang di sini. Kalau di sini kan 3, jumlah ratusannya 3, kemudian kalau di sini 2, berarti kan baru kita kurangkan. 3 dikurang 2 itu kan 1, berarti kita tulis 1 lagi. Kemudian yang puluhannya, puluhan di sini berapa, kemudian kita lihat puluhan di sini berapa, baru kita kurangkan gitu. Berarti kan sini 5, berarti di situ juga 5. Berarti kalau kita kurangkan kan tidak bersisa, jadi hasilnya adalah 0. Kemudian yang 5 juga sama, sini 5 dengan 5 hasilnya tetap 0. Jadi hasilnya adalah 100 karena simbol ini kan tadi kan 100. Jadi 355 dikurang 25 itu sama dengan 100. Kalau kita kurangkan pun dengan cara kita sekarang, itu hasilnya akan sama. Di mana 355 dikurang 55 itu adalah 100. Nah, begitulah orang zaman Mesir kuno itu melakukan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian perkalian. Jadi pada zaman Mesir itu perkalian itu ada 2 cara. Yang pertama dengan cara doubling, di mana cara doubling ini adalah dikerjakan dari pengulangan pelipat gandaan bilangan dengan unsur pengalinya, kemudian menjumlahkannya. Di sini saya mengambil contoh yaitu 13 dikali 12. Nah, bagaimana sih mengalikan 13 kali 12 ini dengan cara doubling gitu kan? Nah, cara pertama yang kita lakukan adalah kita buat satu garis pemisah. Nah, seperti ini. Kemudian di kolom yang ini selalu kita mulai dengan angka 1. Nah, 1 ini kita gandakan berarti 2. Kemudian 2 ini kita gandakan lagi, berarti kan 4. Kemudian 4 ini digandakan lagi 8. Digandakan lagi 16. Kemudian di kolom ini kita isi dengan bilangan yang dikali, yakni di sini adalah 12. Nah, 12 ini kita gandakan 24. Digandakan lagi berarti 48. Digandakan lagi 96. Kemudian 96 ini seperti itulah orang Mesir melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, operasi perkalian. Pada zaman Mesir kuno itu operasi perkalian ada 2 cara. Yang pertama adalah perkalian dengan cara doubling. Perkalian dalam sistem doubling dikerjakan dari pengulangan pelipat gandaan bilangan dengan unsur pengalinya, kemudian menjumlahkannya. Untuk lebih memahami, di sini saya memberikan sebuah contoh.
yaitu 13 dikali 12. Nah, berapa sih hasil dari perkalian ini jika dengan cara double gitu kan? Nah, cara pertama yang kita buat adalah membuat garis pemisah. Nah, kemudian di bagian ini yang selalu kita mulai dengan angka 1. Di kolom ini selalu kita mulai dengan angka 1. 1. Kemudian 1 ini kita gandakan karena dia tadi kan pengertiannya pengulangan pelipat gandaan. Nah, 1 itu kita gandakan 2, kita gandakan lagi berarti 4, kita gandakan lagi 8, kemudian kita gandakan lagi 16. Kemudian di kolom yang ini baru kita isi dengan bilangan yang dikali, yakni 12. Nah, 12 ini kita gandakan berarti 24. Kita gandakan lagi berarti 48. Terus kita gandakan lagi menjadi 96. Kemudian 96 ini kita gandakan lagi yaitu 192. Nah, langkah selanjutnya kita lihat pada kolom yang ini, yang manakah di antara kelima bilangan ini yang menghasilkan angka 13 jika dijumlahkan. Berarti kan yang menghasilkan angka 13 berarti 8, 4, dan 1. Kan 8 tambah 4 sama 1 sama dengan 13. Kemudian 8, 4, 1. Kemudian kita lihat bilangan di sebelahnya. 8 ini kan bilangan sebelahnya 96. Kemudian 4 ini bilangan sebelahnya 48. Kemudian 1 ini bilangan sebelahnya 12. Maka hasil dari penjumlahan inilah yang menjadi hasil akhirnya. Maka apabila kita jumlahkan ini kan hasilnya 156. Sehingga hasil dari 13 dikali 12 adalah 156 dengan cara doubling. Kita kalikan pun 13 dikali 12 ini dengan cara kita yang sekarang atau pakai kalkulator misalnya, itu hasilnya akan sama, yaitu 156. Nah, sepertilah dia perkalian dengan cara doubling. Kemudian cara yang kedua itu adalah perkalian dengan cara halving. Perkalian ini dengan membuat garis untuk memisahkan dua kolom, yang mana kolom pertama bilangan pengali dan kolom kedua bilangan yang dikali. Sebenarnya sama dengan cara doubling tadi, hanya saja kan kalau doubling itu dimulai dengan angka 1, tapi kalau cara halving ini dibagi dengan 2, bilangan pengalinya dibagi dengan 2. Contohnya di sini kita mengambil contoh yang sama dengan contoh doubling tadi, yaitu 13 kali 12. Kan kita buat dulu garis pemisah sini. Nah, di kolom ini tidak kita mulai lagi dengan angka 1, tapi kita isi dengan bilangan pengalinya, yaitu 13. Kemudian 13 ini kita bagi dengan 2. 13 dibagi 2. Berarti kan hasilnya 6, sekian kan? Jadi yang kita tulis itu 6-nya saja. 6. Terus yang koma sekian-sekian itu enggak ditulis. Kemudian 6 ini kita bagi 2 lagi, berarti 3. Kemudian 3 ini kita bagi 2 lagi. Berarti kan hasilnya tuh 1, sekian gitu kan. Nah, kemudian di kolom yang ini baru kita isi dengan bilangan yang dikali, yaitu 12. Ini pun kalau yang ini tidak kita bagi tapi kita gandakan. Berarti 24. Kemudian kita gandakan 48. Kemudian kita gandakan 96. Nah, maka dari kolom ini kita lihat pada bilangan ini, manakah di antara bilangan yang 4 ini yang merupakan bilangan ganjil. Nah, kalau cara itu kan berbeda dari doubling sama halving kan. Kalau doubling tadi mana dia bilangan yang menghasilkan 13. Kalau ini dengan cara halving mana dia bilangan yang ganjil gitu. Berarti bilangan yang ganjil kan 1, 3, kemudian 13. Berarti kan 1, 3, 13. Terus kita lihat lagi bilangan yang sampingnya berapa. Kan 1 kan 96. Kemudian 3 sampingnya 48. Kemudian 13 ini sampingnya 12. Nah, inilah yang kita jumlahkan sebagai hasil akhir.
yaitu 156. Maka dengan cara halving tadi 13 dikali 12 sama dengan 156. Maka hasil kedua cara tersebut adalah sama. Nah, seperti itulah dia perkalian pada zaman Mesir kuno. Kemudian kita masuk ke pembagian. Bagaimana sih orang Mesir kuno membagi gitu kan? Nah, orang Mesir kuno membagi pembagian dalam sistem bilangan Mesir dikerjakan dari pengulangan pelipat gandaan bilangan, unsur pembaginya kemudian menjumlahkannya. Di sini saya mengambil contoh. Contohnya 98 dibagi 7. Kita buat lagi garis pemisahnya. Kemudian di kolom ini kita mulai dengan angka 1. Pembagian sama dengan bukan sama, tapi dengan cara doubling tadi, kolom ini selalu dimulai dengan angka 1 baik di pembagian maupun di perkalian, tapi dengan doubling. Nah, 1 itu kita gandakan lagi kan, 2 kita gandakan lagi 4, kemudian kita gandakan lagi 8, kemudian 16. Kemudian di bagian ini itu kita isi dengan bilangan yang dibagi. Berarti kan 7 itu kita gandakan 14, kita gandakan lagi 28, kemudian kita gandakan lagi menjadi 56. Nah, langkah selanjutnya kita tidak melihat dari kolom ini lagi, tapi kita melihat dari kolom yang ini. Dari kolom ini bilangan mana sajakah yang apabila dia dijumlahkan menghasilkan 98. Jadi seperti itu kalau pembagian di Mesir, kita lihat bagian ini. Bilangan mana yang menghasilkan 98. Berarti kan yang menghasilkan 98. Yesu. Tuh bersihkan sekarang apa nih sini lo guys. Memori ponsel hampir penuh. Kembali ke sini. Bapak. Nah, setelah kita mengisi kedua kolom, maka selanjutnya itu kita lihat dari kolom ini manakah bilangan-bilangan ini yang menghasilkan 98. Kan yang menghasilkan 98 itu 56, kemudian 28 dan 14. Yang apabila kita jumlahkan ini hasilnya adalah 98. Nah, kita lihatlah dia kalimat 6 tadi 28 sama 14. Kita lihat bagian di sebelah bilangan sebelahnya, itu ini kan. Nah, 8 kan 56 itu kan sampingnya 8. Di samping 28 itu 4. Kemudian 14 ini sampingnya ada 2. Nah, ini yang kita jumlahkan sebagai hasil akhir pembagian, yaitu 8 tambah 4 12 tambah 2 14. Nah, berarti kalau di zaman Mesir seperti ini cara pembagian. Berarti 98 dibagi 7 sama dengan 14. Kalau kita lakukan pun pembagian pada kalkulator atau cara kita sekarang, itu hasilnya akan sama, yaitu 14. Nah, seperti itulah dia operasi pembagian pada zaman Mesir. Selanjutnya kita harus menunjukkan hieroglif tidak tetap sama sepanjang 2000 tahun atau lebih dari peradaban Mesir, di mana peradaban Mesir ini dipecah menjadi 3 periode. Yang pertama itu adalah kerajaan tua, yaitu sekitar 2700 sebelum Masehi sampai 2200 sebelum Masehi. Di mana bukti dari penggunaan matematika di kerajaan tua adalah langka, tapi dapat disimpulkan dari contoh catatan pada satu tembok. Nah, periode pertama yaitu kerajaan tua, yaitu sekitar 2700 sebelum Masehi sampai 2200 sebelum Masehi. Bukti dari penggunaan matematika di kerajaan tua adalah langka, tapi dapat disimpulkan dari contoh catatan pada satu tembok dekat mastaba di Maidu yang memberikan petunjuk untuk kemiringan lereng dari mastaba itu. Garis pada diagram diberi jarak 1 cubit dan memperlihatkan penggunaan dari unit dan ukuran. Selanjutnya, untuk periode yang kedua yaitu kerajaan tengah, sekitar 2100 sebelum Masehi sampai 1700 sebelum Masehi.
dokumen matematis paling awal yang benar tertanggal antara dinasti ke-12. Papirus matematis lain yang tertanggal pada periode perantara atau CA 1650 BC berdasarkan satu teks matematis tua dari dinasti ke-12. Kemudian periode yang ketiga adalah Kerajaan Baru, yaitu sekitar 1600 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Selama Kerajaan Baru, masalah matematis disebutkan pada papirus Anastis I dan Wilbur papirus dari waktu Ramses III mencatat pengukuran lahan. Nah, selanjutnya sistem bilangan lain yang digunakan orang Mesir adalah penemuan tulisan di papirus terdiri dari angka hieratik. Jadi selain hieroglif tadi ada angka hieratik. Seperti hieroglif, simbol hieratik berubah dari waktu ke waktu, tapi mereka mengalami perubahan lagi dengan 6 periode yang berbeda. Versi yang diperlihatkan dari angka hieratik dari sekitar 1800 sebelum Masehi. Kedua sistem berjalan secara paralel selama sekitar 2000 tahun dengan simbol hieratik yang digunakan dalam penulisan di papirus. Seperti misalnya papirus lain dan Moskow tadi. Sementara hieroglif terus digunakan ketika dipahat pada batu. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah contoh dari tulisan hieratik pada bilangannya. Nah, sangat sulit kita identifikasi, bukan? Soalnya ini kita tidak tahu apakah ini berupa gambar makhluk hidup atau benda-benda. Soalnya dia tidak tergambar dengan jelas dan mungkin ini adalah tulisan pada zaman mereka. Nah, itu untuk sistem bilangan lain atau tulisan lain dari hieroglif dan hieratik. Kemudian di sini kita masuk pada bilangan pecahan pada zaman Mesir. Bilangan pada zaman Mesir ini sangat terbatas pada pecahan tunggal dengan pengecualian dari yang sering kali digunakan 2/3 dan kurang sering digunakan yaitu 3/4. Sebuah pecahan tunggal adalah bentuk 1/n di mana n adalah bilangan bulat dan ini diwakili dalam angka hieroglif dengan menempatkan simbol yang mewakili adalah sebuah mulut. Jadi 1/n itu simbolnya adalah mulut. Jadi kalau di 1/n 1/3 berarti kan simbol mulut dulu baru 3 di bawah gitu. Contohnya seperti ini. Kan 1/3. Berarti simbolnya itu kan 1/, itu simbolnya adalah mulut. Berarti mulut baru di sini ada 3. Kemudian di sini ada 1/5. 1/5. Berarti simbol mulut dulu, gambar mulut dulu baru angka 5. Hieroglif tadi kan 5 1 berarti kan seperti kalinya 5. Kemudian 1/249 berarti kan 1/nya tetap simbol seperti ini mulut. Kemudian 249 ini sama. Selanjutnya kalau untuk angka 1/249 sama juga, berarti kan 1/, berarti mulut. 249 berarti 240, kemudian 9. Seperti angka hieroglif tadi. Kemudian itu untuk 1/. Kemudian yang untuk 2/nya berbeda. Kalau untuk 2/, dan kalau untuk 2/nya seperti ini, teman-teman bisa melihat seperti ini 2/. Berarti contohnya misalnya 2/3 kan. Berarti mulut, kemudian seperti ini ada angka seperti itu gitu. Nah, seperti itu dia dalam hieroglif 2/3. Karena penggunaan pecahan dalam hieroglif ini orang Mesir kuno itu terbatas, jadi mereka hanya mengetahui sampai di situ saja, 1/, kemudian 2/. Itu pun 2/nya hanya ini gitu. Nah, seperti itu bilangan pecahan pada Mesir kuno. Kemudian selanjutnya bilangan desimal. Dalam menuliskan bilangan, susunan desimal terbesar ditulis lebih dulu. Bilangan ditulis dari kanan ke kiri. Contohnya seperti ini, 46,206. Jadi yang bilangan yang paling besar itu kita tulis dulu dari kanan ke kiri. Berarti kan ribuan tadi kan seperti ini, 40.000, puluhan ribu kan jari. Nah, itu kan ada 4, berarti 4 jarinya. Kemudian ribuan seperti ini, 200-an, simbolnya tadi kan sudah kita ketahui bersama. Kemudian yang
satuan seperti ini. Jadi kalau penulisan desimal tuh ikutkan semuanya, tapi penulisannya itu dari kanan ke kiri. Kalau yang tadi penjumlahannya itu bisa dari kiri ke kanan. Seperti itu orang Mesir kalau itu bilangan desimalnya seperti. Nah, selanjutnya adalah penyelesaian geometri pada zaman Mesir kuno. Kan kita sudah mengetahui sebelumnya bahwasanya untuk menyelesaikan permasalahan geometri itu ditulis pada Papirus Moskow. Jadi di Papirus Moskow itu banyak sekali penyelesaian tentang geometri. Di mana salah satu bangun yang mereka selesaikan itu adalah piramida terpancung. Piramida terpancung ini adalah piramida yang bagian atasnya itu dipotong. Contohnya seperti bangun ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian piramida terpancung pada zaman Mesir kuno. Nah, kira-kira gambarnya adalah seperti ini. Nah, kemudian pada Papirus Moskow itu diketahui bahwasanya bagian di sini ada 4, kemudian atasnya 2, kemudian di dalamnya 66 dan di sini 6. Nah, di Papirus Moskow ini diketahui bilangannya seperti ini. Dan untuk menyelesaikan ini ada 3 cara. Yang pertama, langkahnya ada 3 maksudnya. Langkah pertama, kita kuadratkan bagian alas dengan bagian atas. Berarti kan 4 kuadrat berarti 16. Kemudian 2 kuadrat itu sama dengan 4. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita jumlahkan 16 dan 4, kemudian kita tambahkan dengan 2 kali 4. Berarti kan 16 tambah 4 dikali ditambah 2 kali 4. Berarti kan ini hasilnya 28. Untuk langkah yang ketiga adalah kita kalikan 28 ini dengan sepertiga dari 6. Berarti 28 dikali sepertiga dari 6. Maka hasilnya adalah 56. Nah, berarti makanya 56 inilah dia isi dari piramida terpancung. Jadi orang Mesir kuno itu sudah mengetahui prosedur bagaimana cara mengetahui isi atau volume dari piramida terpancung. Dimana hasilnya ini akan sama jika kita menggunakan rumus yang kita gunakan sekarang, yaitu 1/3 H dikali A kuadrat tambah AB ditambah AB ditambah B kuadrat, di mana H merupakan tinggi piramida terpancung, kemudian A dan B-nya merupakan sisi alas dan sisi atas. Nah, selanjutnya, walaupun bangsa Mesir kuno tidak pernah menuliskan rumus ini, suatu piramida terpancung, tetapi berdasarkan masalah yang ada dalam papirus ini, tidak dapat dipungkiri bahwasanya hakikatnya mereka telah mengenal prosedur isi piramida terpancung. Berabad-abad lamanya orang mengasumsikan bahwa bangsa Yunani mempelajari dasar-dasar geometri di Mesir, dan Aristoteles menyatakan bahwa geometri muncul di lembah Nil karena pendeta-pendeta agama di sana mempunyai pengetahuan teoritis. Kemungkinan ini memang ada karena adanya beberapa matematik yang berasal dari Mesir. Para matematikawan Yunani yang berasal dari Mesir, seperti misalnya pada masalah unit pecahan yang persis sama dengan Yunani dan Romawi, tapi pada hal itu secara umum tidaklah benar karena penyelesaian matematika di Mesir itu lebih sangat sederhana. Kemudian dan umumnya berhubungan dengan hal-hal yang praktis saja, sehingga inilah yang menjadi ciri khas matematika pada zaman Mesir kuno. Dan perkembangannya inilah yang menjadi ciri khas dari matematika pada zaman Mesir kuno, di mana perkembangannya sangat uniform sekali sepanjang masa. Nah, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan pada materi zaman Mesir kuno ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.